Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi. Jadi tujuan kami membuat video yaitu untuk membahas dan atau menjelaskan mengenai 5 kasus PPN dari Peraturan Menteri Keuangan pada tahun 2022. Nah, sebelum membahas kasus, di sini saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Nadia Latifa dengan NIM A1C020168. Lalu yang kedua ada Nikadek Jessica Yolanda Dewi dengan NIM A1C020171. Dan yang ketiga ada Niluh Dati Oktarini dengan NIM A1C020172. Selanjutnya. Nah, adapun di sini kasus PMK yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada PMK nomor 59 tahun 2022 mengenai pajak pertambahan nilai terutang atas pendapatan pemerintah. Lalu yang kedua ada PMK nomor 63 tahun 2022 mengenai pajak pertambahan nilai terutang atas penyerahan hasil tembakau. Lalu yang ketiga PMK nomor 64 tahun 2022 mengenai pajak pertambahan nilai terutang atas barang hasil pertanian tertentu. Lalu yang keempat, PMK nomor 65 tahun 2022 mengenai penyerahan kendaraan bermotor bekas. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu PMK nomor 68 tahun 2022 mengenai transaksi perdagangan aset kripto. Selanjutnya. Nah, di mana untuk kasus pertama ini akan disampaikan oleh rekan saya, Niluh Dati Oktarini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, pertama saya akan membahas PMK nomor 59 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai terutang atas pendapatan pemerintah. Nah, contoh kasus pertama yaitu instansi pemerintah Badan Ketahanan Pangan telah dikukuhkan sebagai PKP instansi pemerintah yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang terutang atau jasa kena pajak dengan dasar pengenaan berupa harga jual atau penggantian sebesar 5.200.000. Selain itu, juga melakukan penyerahan jasa kena pajak berupa penyewaan gedung sejahtera. Sehingga atas penyewaan gedung dimaksud terutang PPN. Pada masa September 2022, Badan Ketahanan Pangan telah membayar pajak masukan sebesar 300.000. Pajak dapat dikreditkan karena memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Oleh sebab itu, PPN yang harus disetor ke kas negara adalah berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 59 PMK 03 tahun 2022, pajak pertambahan nilai terutang atas pendapatan pemerintah dihitung sebesar, nah di sini ada tabel informasinya. Yang pertama, A. Penggantian atas jasa kena pajak sebesar 5.200.000, B. Jumlah PPN keluaran yang dipungut yaitu sebesar 11% dikali penggantian atas jasa kena pajaknya sebesar 5.200.000. Nah, hasilnya itu 572.000. Nah, kemudian C, PPN masukan yang dapat dikreditkan yaitu sebesar 300.000. Nah, jumlah PPN yang harus dibayar yaitu A ditambah kemudian B dikurang C. Itu hasilnya itu 5.472.000. Baik, terima kasih kepada rekan kami, Niluh Dati Oktarini. Nah, selanjutnya untuk kasus kedua ini akan disampaikan oleh rekan saya, Nikadek Jessica Yolanda Dewi. Kepadanya saya persilakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kasus yang terkait dengan PMK nomor 63 tahun 2022. Ini membahas tentang pajak pertambahan nilai terutang atas penyerahan hasil tembakau. Nah, di sini pada tanggal 14 Mei 2022, PT Mako sebagai produsen hasil tembakau melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau atas hasil produksinya berupa sigaret putih mesin golongan 1 dengan merek Dunhill sebanyak 1.500.000 bungkus. Setiap bungkus Dunhill berisi 20 batang. Nah, sigaret putih mesin golongan 1 ini memiliki harga jual eceran yaitu ditetapkan sebesar
2.005 per batang dan tarif pajak pertambahan nilai yang berlaku yaitu 11%. Pajak pertambahan nilai yang terutang atas penyerahan hasil tembakau dari kegiatan usaha PT Mako tersebut dihitung dengan cara sebagai berikut. Nah, di sini tadi kan udah ada ditetapin harga jual eceran untuk sigaret putih mesin golongan 1 pada tahun 2022 itu dikenakan sebesar Rp2.005. Nah, pertama itu kita harus mencari dulu harga jual ecerannya. Nah, harga jual ecerannya itu yaitu harganya 1.500.000 dikali dengan 20 batang per bungkus downhill-nya dan dikali dengan harga jual eceran sigaret putih mesin satunya. Nah, total semuanya itu sebesar 60.150 juta rupiah. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Nomor 63/PMK-03 tahun 2022 dikenakan tarif sebesar 9,9% dari harga jual eceran hasil tembakau. Nah, pajak pertambahan nilai terutang atas penyerahan hasil tembakau dihitung sebesar 9,9% dikali dengan total harga jual eceran. Nah, 9,9% itu dikali 60.150 juta. Hasilnya itu 5.954.850.000 rupiah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nekadek Jessica. Selanjutnya mengenai kasus ketiga, yaitu PMK nomor 64 tahun 2022 mengenai pajak pertambahan nilai terutang atas barang hasil pertanian tertentu akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya. Nah, di sini untuk kasus soalnya, PT Arabica Coffee merupakan perusahaan yang bergerak di industri pengolahan kopi. Pada Juli 2022, dilakukan penyerahan biji kopi kering sebesar 900 juta rupiah dan biji kopi sangrai sebesar 800 juta rupiah. Maka hitunglah berapa PPN terutang atas penyerahan tersebut. Nah, di sini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK-03/2022, pada pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa biji kopi kering dan biji kopi sangrai ini masuk ke dalam kriteria barang kena PPN sebesar 1,1% final dari harga jual yang berlaku mulai pada tanggal 1 April 2022. Adapun tata cara perhitungan untuk penyerahan tersebut yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama kita cari dulu DPP-nya atau dasar pengenaan pajak, yaitu nilai penyerahan biji kopi kering kita jumlahkan dengan nilai penyerahan biji kopi sangrai, di mana nilai penyerahan biji kopi ini sebesar 900 juta rupiah kita jumlahkan dengan nilai penyerahan biji kopi sangrai yaitu sebesar 800 juta rupiah. Maka hasil DPP-nya yaitu sebesar 1.700.000 juta rupiah. Nah, kemudian kita cari PPN terutangnya. PPN terutang ini dicari dengan cara kita kalikan tarif dengan DPP, yaitu sebesar 1,1% dikalikan dengan DPP-nya. Jadi 1,1% ini dikali dengan DPP sebesar 1.700.000 juta rupiah, maka hasil PPN terutang yaitu sebesar 18.700.000 rupiah. Selanjutnya untuk kasus keempat akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nilo Bedakarini. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan PMK nomor 65 tahun 2022 yaitu penyerahan kendaraan bermotor bekas. Nah, contoh kasus soalnya yaitu pada masa pajak Juni 2022, PT Yuda Karya sebagai PKP yang bergerak di bidang jual beli kendaraan bermotor bekas melakukan penjualan kendaraan bermotor bekas dengan total nilai sebesar 15 juta. Nah, pada masa pajak yang sama, Yuda Karya juga melakukan pembelian kendaraan bermotor bekas dengan nilai sebesar 11 juta. Secara eceran, dalam arti pembelian dilakukan perusahaan dengan individu, bukan PKP penjual kendaraan bermotor bekas lain. Nah, jadi atas transaksi selama masa pajak November 2022, perhitungan PPN terutang adalah sebagai berikut. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 65 PMK-03 2022, pajak pertambahan nilai terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dihitung sebesar yang pertama PPN keluaran sebesar
11% dikali 15 juta, hasilnya itu 1.650.000. Kemudian PPN masukannya itu juga sama 11% dikali 11 juta, hasilnya itu 1.210.000. Nah, jadi PPN terutamanya itu dikurang ya PPN masukan PPN keluaran dikurangi PPN masukan. Jadinya 1.650.000 dikurangi 1.210.000, hasilnya itu 440.000. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kasus kelima ini akan disampaikan oleh rekan saya, Nika Dek Jessica Yolanda Dewi. Kepadanya saya persilakan. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan kasus kelima yaitu terkait dengan PMK nomor 68 tahun 2022 yang merupakan transaksi perdagangan aset kripto. Nah, contoh soal kasusnya itu Tuan Alexander memiliki satu koin aset kripto dan Tuan Berto memiliki uang rupiah yang disimpan pada e-wallet yang disediakan oleh pedagang fisik aset kripto Makmur. Pada tanggal 12 Mei 2022, melalui platform yang disediakan oleh pedagang fisik aset kripto Makmur, Tuan Alexander menjual 0,9 koin aset kripto dan Tuan Berto memiliki 0,9 koin aset kripto. Pada harga satu koin aset kripto yaitu sebesar 750 juta rupiah. Pedagang fisik aset kripto Makmur sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik merupakan exchanger yang terdaftar di Bepati. Nah, atas transaksi tersebut, pedagang fisik aset kripto Makmur wajib yang pertama itu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 68 garing PMK 03 garing tahun 2022, pajak pertambahan nilai terutang atas transaksi perdagangan aset kripto dihitung sebesar, nah itu tuh ada yang pertama pada pasal 22 itu dikenakan tarif sebesar 0,1% dari nilai transaksi aset kriptonya melalui sistem elektronik telah memperoleh persetujuan dari pejabat. Nah, memungut pajak penghasilan pasal 22 kepada Tuan Alexander sebesar tarifnya itu 0,1% untuk PPh pasal 22-nya dikali dengan 0,9 koinnya dikali dengan harga aset kriptonya per satu koinnya yaitu sebesar 750 juta rupiah. Hasilnya itu sebesar 675.000 rupiah. Nah, yang kedua itu memungut pajak pertambahan nilai kepada Tuan Berto sebesar pajak yang dikenakan itu 1% dikali dengan 10% untuk aset kriptonya pada PMK 68 ini, terus dikalikan dengan 0,9 koin dikali dengan harga koinnya per koin yaitu sebesar 750 juta, di mana PPN yang diberikan kepada Tuan Berto itu sebesar 675.000 rupiah. Sekian dari penjelasan saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Nika Dek Jessica. Nah, ya baiklah, itulah tadi kasus terakhir dari kelompok kami. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa adanya perubahan tarif PPN yang awalnya itu sebesar 10%, pada bulan April tahun 2022 ini mulai berlaku tarif PPN sebesar 11% pada UHPP. Selain itu, dari beberapa kasus yang kita bahas tadi, ada tarif BHPT atau barang hasil pertanian tertentu yang pada tahun 2022 ini menjadi 1,1% dari harga jualnya yang terdapat pada PMK 64 tahun 2022 pada pasal 3 ayat 1. Serta ada tarif hasil tembakau yang berlaku sebesar 9,9% dari harga jual eceran yang terdapat pada PMK 63 tahun 2022 pada pasal 4 ayat 2. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga setelah menonton video ini dapat menambah wawasan kita semua. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.